Nas'aluka ridhaka ya Allah al-fatihata ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram khususan ila sultanil awliya al-basil azam al-basil samadani al-basil nurani syekhi Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu khususan ila syekhi Nama Khair Afandi bin Kyai Haji Abdullah khususan ila Syekhi Ruhi Jasad Kyai Haji Nafal bin Muhammad khususan ila Syekhi Ruhi Jasad Abi Hasan bin Muhammad khususan ila Syekhi Muhammad Ismatullah bin Kyai Haji Abdul Hamid bin Muhammad Ahmad Satidi khususan ila Syekhi Kyai Haji Muhammad Sini bin Abdul Ghani khususan ila Syekhi Abi Hasan khususan ila Syekhi Haji Abdul Haji khususan ila Syekhi khususan ila mu'allifil kitab kasifati saja Syekh Nawawi Al-Bantani khususan ila musannifil kitab Safinatin Najasin Habibi Syekh Salim bin Samir khususan ila abi wa ummi Suri binti Syariah khususan ila abaina wa ummahatina wa jami'i masyayikhina wa ustazina syai'ulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi jahil Mustafa wa bi karamati sultanil awliya Syekhi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa bi barakati wal karamah jami'i masyayikhi wa bi ridha walidayya amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bermula segala puji yang empat. Lillahi itu hanya milik Allah. Pengagel menglogat. Siap. Rabbil alamina yang mengurus seluruh alam. Wabihi dan hanya kepada Allah nasta'inu kami memohon pertolongan ala umurid dunia atas segala urusan dunia wadini dan urusan agama. Wassalam dan semoga memberikan rahmat, menambahkan rahmat siapa Allahu Allah. Wassalam dan semoga menambahkan keselamatan Allah atau menambahkan keagungan ala sayyidina atas junjungan kami Muhammadin tegasnya Nabi Muhammad khatamin nabiyina khatimin nabiyina yang menjadi penutup para nabi.
wa alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi, ajmaina tegasnya seluruhnya, wala haula dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Ali yang maha agung, yang maha tinggi Allah, Al-Azimi yang maha agung Allah. Selesai menjelaskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Kiai Musonif memanjatkan pujian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji yang 4, karena pujian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama qadimun liqadimin, hadisun qadimun li hadisin, hadisun liqadimin, hadisun li hadisin. Yang pertama puji Allah untuk Allah. Yang kedua puji Allah kepada untuk makhluknya. Dan yang ketiga puji makhluk ke Allahnya. Dan yang keempat puji makhluk ke makhluknya. Contoh yang pertama banyak. Contoh yang kedua puji Allah ke makhluknya, diantaranya itu ketika Allah memuji Nabi Muhammad. Yang ketiga puji makhluk ke Allahnya, kayak kita nih muji ke Allah dari makhluk ke Tuhan. Nah yang keempat puji makhluk ke makhluknya, kayak kita memuji ke Nabi Muhammad. Kita makhluk, Nabi makhluk. Ini adalah salah satu adab ketika ingin berdoa. Diawali dengan memuji kepada Allah Ta'ala. Lillahi itu hanya milik Allah. 4 pujian tersebut kembali kepada Allah. Rabbil alamina yang mengurus seluruh alam. Ini saya nggak begitu banyak membahas lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi dan hanya kepada Allah nasta'inu kami memohon pertolongan. Ala umurid dunia atas segala urusan dunia dan segala urusan agama. Salah satu sifat Allah yang Allah nggak bisa. Ada satu sifat di Allah ini Allah nggak bisa, tapi di makhluk bisa. Kok gitu? Kan Allah mempunyai sifat sempurna. Allah nggak bisa, katanya Allah yang maha kuasa. Tapi memang ini fakta. Semua ulama sepakat bahwasanya Allah ini nggak bisa sifat ini. Apa itu? Ingkar janji. Ketika Allah sudah menjanjikan kepada hamba-hambanya, Allah pasti akan kabulkan. Di antaranya adalah berdoa. Karena di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada saya, astajib, niscaya akan saya ijabah. Kalau ngomongin arti astajib itu artinya memenuhi. Misalnya Bang Agel minta rokok sama saya kasih, namanya istajib. Itu namanya astajib. Istijabun, mustajabun. Allah
yang mengabulkan doa. Timbul pertanyaan, berarti kalau saya yang doa jadi nabi, bakalan dikabulin dong. Ya Allah, jadikanlah saya nabi. Sedangkan Allah nggak bisa ingkar janji. Dan salah satu janji Allah adalah di dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Timbul nih kayak bentrok sama pemikiran kita. Sebenarnya bukannya Allah yang ingkar janji, tapi kitanya yang tidak bisa memahami makna Al-Quran. Astajib di sini ulama menafsirkan bahwasanya maknanya adalah pasti diterima. Bukan berarti Allah mengkabulkan doa-doa kita. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Kalau terima nggak doanya? Terima. Udah pasti diterima. Nggak mungkin Allah nggak terima. Di antara salah satu amalan-amalan yang pasti diterima adalah sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diterima nggak sama Allah? Pasti diterima. Nah, di antaranya lagi adalah doa. Pasti Allah terima doa-doa kita. Dengan satu catatan, enggak semua doa itu Allah terima. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, versi Allah Ta'ala menerima doa-doa kita, mengijabah doa-doa kita itu jangan samakan versinya kita. Allah mengijabah doanya Mang Soleh ketika di sepertiga malam, ya Allah. Ini kayaknya saya galau banget ini, ya Allah. Bang Agel ngedoa nggak ada henti-hentinya sampai meneteskan air mata. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ketika ada seorang berdoa menyebut ya Allah, Allah jawab labbaika ya abdi. Ada seorang hamba yang sedang menghadapkan tubuhnya yang dengan berlimangan dosa memohon kepada Allah Ta'ala akan ampunan Allah Ta'ala. Allah jawabnya apa? Labbaika ya abdi, hai hambaku, aku penuhi panggilanmu. Labbaika ya abdi. Baru mengucap ya Allah tuh. Terus Allah jawab salma tatotum. Maka pintalah apa yang kalian pinta. Sesuka hati kalian. Itu salah satu keistimewaan doanya orang-orang yang tobat kepada Allah Ta'ala. Allah jawabnya itu bukan dengan nama. Allah jawab doa kita itu bukan dengan panggilan. Allah jawab nama kita itu bukan dengan nama samaran, tetapi dengan ya abdi, labbaika ya abdi, wahai hambaku. Dan pangkat tertinggi adalah abdi. Kenapa ketika Allah menyebut Nabi Musa ya Musa? Kenapa Allah Ta'ala menyebut Nabi Ibrahim dengan nama Ibrahim? Tapi kenapa ketika Allah menyebut Nabi Muhammad dengan bahasa abdi, dengan bahasa hambaku? Karena sepaling mulianya di sisi Allah Ta'ala itu sebutan adalah hambaku. Neng, kalau udah deket, kenapa kita panggilan Neng? Karena udah deket. Panggil bini kita, panggillah Neng, Mama. Coba kalau kita panggil teman, nggak deket nih sama kita nih, kita panggil apa? Bro. Cek kemana? Ngopi. Ini belum keluar ini gigahnya ini. Ini kopi belum, kalau kopi belum habis, kacang belum nambah, tuh pokoknya gigah tuh belum kelar. Kopi dulu sini bro. Panggil namanya Aci lah, Acong, Imron, apa aja sebutannya nama. Kenapa? Karena nggak dekat. Tapi kalau misal udah sama CS, set,
udah ngemanggil nama. Kenapa? Karena udah syahid. Begitupun Allah Ta'ala dengan Nabi Muhammad. Ada seorang hamba yang Allah panggil bukan dengan nama, tapi Allah panggil dengan sebutan labbaika ya abdi, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku. Siapa itu? Orang-orang ketika orang yang berlimangan dosa bertobat kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan Allah Ta'ala, Allah jawabnya itu dengan bahasa penuh dengan kasih sayang. Ya abdi, kalau bahasa kita tuh, Neng, apaan Neng? Neng, ucun. Begitu kalau kita berdeket mah ya, mesra kayaknya. Itu begitu tuh. Ketika ada seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah alam, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat dosa, tetapi dosanya ditobatin. Jangan sampai nggak ditobatin, nauzubillahi min dzalik. Karena al mautu yati baktatan, mati itu datangnya nggak bisa kita prediksi. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal, nauzubillahi min dzalik. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, kita nih udah selesai tobatnya nih. Gimana ini Kangnya? Saya minta sama Allah mulu. Pagi saya minta, sore saya minta, malam juga saya minta ini, maghrib minta. Ya Allah, saya pengen punya motor. Yang nggak punya kerjaan dia minta sama Allah Ta'ala, ya Allah saya pengen punya kerjaan. Isya, ketika datang waktu Isya dia ngedoa. Selesai sholat sunnah ngedoa. Sebelum qobliyah subuh dia ngedoa. Sebelum azan dia sebelum antara azan iqamat dan antara azan dan iqamat dia berdoa. Saat ngedoa dalam sehari itu bisa lebih dari 5. Tapi kita nih nggak pernah diijabah doa saya ini. Bang, ini saya minta doa ini sama Allah supaya dikasih motor, tapi dikasihnya sepeda. Bang, saya minta mobil, dikasihnya motor. Bang, ini saya minta pesawat, ya dikasihnya mobil. Ya kagak ada bersyukur amat ya. Kebalik, saya minta mobil kasihnya motor. Kita dikasih motor kasihnya sepeda. Kita minta sepeda, malah jalan kaki mulu ini. Cari pinjaman motor. Bang, ada motor nggak, mau nganterin bini nih saya ini. Udah minta sama motor sampai bosen. Kata Syekh Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil autai ma'al ilhahi fi du'ai mujiban liyaksika. Jangan hanya gara-gara panjangnya waktu ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala enggak Allah ijabah, liyaksika, sehingga membuatmu putus asa. Fahya domina lakal ijabah fima yaktaruhu laka la fima yaktaru linafsika. Karena Allah pasti akan penuhi doa-doa kita fima yaktaru, pada waktu yang Allah pengen. La fima takhtaru linafsika, bukan pada sesuatu yang kita pengen. Ya Allah, kata kita nih, kita dulu kan pernah bocah, mama minta es ya mah. Kita nih pas lagi kecil, baru bangun tidur, iler masih ada iler, masih kemana-mana, yang namanya masih bocah ya, ingusan lagi.
Minta es lah mamanya pagi-pagi. Baru bangun, mamanya pengen ke pasar jam 5 nih, tumben nih bocah bangun jam 5. Mah minta es ya. Dede minta es. Kata mamanya, dijawab, iya ntar mama beliin. Berangkat nih si ibu. Ketika ibu berangkat ke pasar, dia beli tempe, beli bawang, cabe, beli daun salam, beli ikan, pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang ada di dapur. Pas pulang, dia mampir, bawa teng-tengan, akhirnya kan, pas disampein ke anaknya ternyata bukan es. Kayak model kita, ya Allah saya pengen sukses, tapi Allah nggak kasih sukses. Ya Allah ini saya pengen tembus nih dagangan saya 300 per butir. Misal ini mah, ya Allah saya pengen naik jabatan. Ya Allah saya pokoknya di umur sekian pengen nikah, tapi nggak nikah. Nikah. Ya Allah saya pengen naik jabatan, tapi nggak naik-naik. Naik. Kita minta sama Allah Ta'ala, sehingga timbul kan di hati kita nih ada rasa kecewa, tapi ternyata Allah nggak kasih. Pengennya sehari 300, tapi dikasihnya 100. Kita udah ngedoa, ikhtiar udah, jalur langit udah, jalur darat udah, market panglaris udah, semar mesem udah, ya semar asem udah, sampai keris nih, keris buset kecil gini nih, yang kecil udah, sampai keris yang gede nih udah, tapi kok nggak dikasih nyampe tembus target. Ya pengen haji ya Allah, ini tetap aja tembusnya 100, sehingga kita kecewa. Sesuatu ketika kita tidak diberi sama Allah Ta'ala itu apa sih? Karena faktornya ini, karena ketika kita minta Allah kepada Allah Ta'ala, ketika kita minta nggak diberi sama Allah Ta'ala, sehingga hati kita kecewa. Yang membuat hati kita kecewa ketika Allah tidak memberi, itu satu permasalahannya, karena kita nggak tahu hikmahnya. Kenapa si ibu itu ketika pulang dari pasar dikasihnya nasi uduk? Apakah ibunya nggak mendengar? Mendengar. Apakah Allah nggak mendengar? Allah dengar. Ketika seorang hamba memohon, ya Allah, kalau di kitab Tadurul Qulub juz 3 itu, ketika ada seseorang hamba meratapi nasibnya, meratapi dosa-dosanya, ini sekedar bahasa ya, dia sesalin, entah dia galauin masalah usahanya, galau masalah tentang dunianya, galau masalah istrinya, galau masalah anaknya, dia sebut nama Tuhannya, ya Allah, Allah jawab, labbaik ya abdi, berarti Allah mendengar. Apakah Allah nggak mampu untuk memberikan kita nih, saya pengen 300 habis tembus nih, saya pengen naik jabatan, apa Allah nggak mampu? Mampu. Jalankan 300, Allah kasih 1000 pun Allah mampu. Apakah Allah nggak mampu jadiin Bang Ajal kayak Nabi Sulaiman? Mampu. Kekayaannya, bininya, apa sih? Kenapa Allah nggak ijabah? Saya pengen punya bini 4, tapi dikasihnya 1. Aduh, si Imran ngeberontak mulu nih. Allahu Akbar. Oh, ternyata rahmatan. Allah sayang sama kita. Allah peduli sama kita. Kalau emaknya pagi-pagi nih, jam 6 berangkat, jam 5 pulang jam 6, dibeliin teh sisri, mama beliin teh sisri, dibelinya nasi uduk. Andaikan dibeliin teh sisri, gimana coba? Mencret. Ya, bener nggak? Anak bocah, lambungnya belum kuat. Apakah nggak mampu? Allah Ta'ala mampu. Ya, cuma minta duit
Ibarat kata gitu ya, per hari bersih 1 juta. No, hamba gua no Nabi Sulaiman no, dari ujung barat ke ujung timur Allah jadikan seluruhnya itu untuk Nabi Sulaiman. Allah Nabi Sulaiman pengen emas-emasnya tuh yang ada di perut-perut bumi, yang di lautan, mutiara-mutiara, intan, pengen dikumpulin, Allah izinin. Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman. Apa Allah nggak mampu? Mampu. Lu timbang 1 juta per hari, no. Lu lihat Nabi Sulaiman. Apa nggak mampu? Mampu. Apakah Allah nggak mampu bikin kita keker? Bikin kayak kita kayak Superman? Mampu. Jalankan kayak Superman, no. Kayak Nabi Musa. Lebih daripada Superman. Cuma ditarik uang jenggotnya. Saya tarik ubanan. Coba. Tarik gini doang nih. Langsung ubanan. Saking besarnya wibawanya Nabi Musa. Kenapa kok nggak Allah kasih? Karena Allah sayang. Coba kalau Allah kasih Bang Agil kayak Pak Haji Mardini, mungkin nggak duduk di mari. Bener nggak? Coba kalau Bang Soleh dikasih bini 4, Ustaz, mungkin nggak bakal duduk di mari. Ngelainin bininya aja. Kadang jahil dikit. Jahil dikit. Neng, lu ke rumah gue di sini dah. Buat tempatnya dah. Kumpul dari depan rumah satu sini, belakang sini. Wah, itu pikiran dunia surganya laki-laki kan kenapa begitu tuh. Main HP, yang satu di sini, depan, belum di belakang. Pokoknya udah ngayal ya kemana-mana tuh. Laki-laki tuh. Yang imronnya begini mulu nih kayak Rupiton. Allahu Akbar. Fima takhtaru li nafsika. La fima takhtaru li nafsika. Bukan sesuatu yang kita pilih. Karena apa? Karena Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya. Terkadang kalau Allah kasih hambanya kaya, dia bukan makin dekat tapi malah makin jauh. Terkadang ada seorang hamba nggak pantas dia jadi orang miskin. Kalau dia jadi orang miskin, dia bakalan jauh sama Allah Ta'ala. Kita tinggal lihat nih. Kita lihat nih faktanya. Andai kan kita jadi Pak Haji Mardini, kita kira-kira bisa duduk di mari. Kalau kita nggak pak, kalau kita perkiraannya kayaknya nggak bakalan duduk di mari dah. Nggak bakalan dah. Oh berarti kita Allah pantaskan, kita nggak pantas menjadi orang kaya. Gimana caranya? Kita hilangkan nih pemikiran seperti ini. Hilangin dulu. Wa fil waqti allazi yuridu la fil waqti allazi turidu. Yang keduanya, Allah mengijabah doa pada waktu yang Allah inginkan. La fil waqti turidu allazi turidu, bukan pada waktu yang kita inginkan. Kita mah pengennya besok jadi presiden. Ya, gantiin Prabowo. Bener gak? Pengennya nih, gue pengen jadi presiden gue kalau jadi presiden nih, amal ma'ruf nahi munkar, nahi munkar, berantas miras, diskotik berantas. Rupanya begitu ya. Besok nih kita pengen jadi presiden, pengennya mah set Bang, kalau andaikan doa Allah mengijabah versi kita, anak minta sepeda besok, kita mampu buat beliin, langsung dibeliin nggak? Langsung dibeliin besok, kan mampu kan kita? Mampu nggak? Mampu aja Pak Haji Mardini. Set, jangan kan sepeda, lu minta mobil juga gue kasih. Kata bawahnya, ngomong ke anaknya, udah nih ntar besok beli. Ngomong ke ajudannya, nih beliin sepeda yang paling cakep. Tapi Allah nggak seperti itu. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah itu lebih tahu mana waktu yang terbaik untuk mengijabah doa kita.
Ketika kita minta, Allah sortir lagi apakah baik untuk kita. Ketika Allah berikan apa yang kita minta, kita minta uang 1 triliun, misalnya gitu, jatuh langsung dari langit, tewas. Ya, langsung kelelep. Ya Allah, mungkin hati kita nggak bakal terkontrol. Disitulah kasih sayang Allah Ta'ala. Ketika kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin mengagumi betapa agungnya sifat rahmannya Allah. Karena ngaji fikih, makanya nggak begitu saya bahas kemarin nafas ar-Rahman ar-Rahim. Dan di antara salah satu manfaat doa adalah untuk dihapuskannya dosa-dosa kita. Allah, kita rajin ngedoa, nggak dijabah-ijabah, mungkin buat ngebersihin dosa-dosa kita. Bang Agel nikah nih, dapat setahun 2 tahun punya anak kembar 4, nggak tanggung-tanggung. Dapat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, sukses Bang Agel. Dapat kerjaan, punya jadi direktur lah, tapi di luar kota. Pulang seminggu sekali, tak pulang bawa teng-tengan. Anak-anaknya pas dilihat kotor tuh anak-anaknya. Langsung dikasih nggak kan? Kapan dikasihnya? Nunggu bersih dulu. Enggak Allah kasih. Itu salah satu penjelasan yang saya kutip dari Habib Tutsi. Nggak langsung Allah kasih, tapi nunggu bersih dulu. Bukannya bini kita nggak sayang, gimana nggak manjanya, manjain banget gitu bininya Mang Soleh. Malam pengantin, main suap-suapan, sewaktu-waktu nih mah, contoh ya, nauzubillah min dzalik, kemudian nggak sampai terjadi, dapat musibah, sakit stroke, gula tinggi, darah tinggi, jantung, ya Allah, deg-degan mulu, jadi ada penyakit jantung, lambung, asam lambungnya udah parah, kronis. Neng sambil nangis. pengen ayam. Lagi tiduran, cuman nggak bisa bergerak aja, mulutnya nggak nyampe menyon. Ini mas umpama masalah ya. Mudah-mudahan nggak Allah kasih kita penyakit seperti itu. Pengen ayam, sama pengen esnya biasa Neng ya. Pengen es apa namanya itu? Gudai. Sama gudainya Neng ya. Keluar tuh bininya dari makanan tanpa sepatah kata pun menjawab ucapan kakanda. Di bawahnya apa dah? Bubur. Nggak ada kecapnya, nggak ada kerupuknya, empingnya nggak ada, set anta, cuma dikasih garam doang. Ya Allah, bini gue udah nggak sayang sama kita. Tuh pemikiran kayak begitu tuh lakinya blow on apa gimana itu? Pengen cepet mati apa gimana? Kalau laki punya pemikiran kayak begitu, apakah si bini kita nggak sayang sama lakinya? Sayang. Kenapa nggak diturutin? Lakinya kan minta apa? Minta ayam. Kalau ada mah daging. Terus apa lagi dah? Jengkol, pete, pokoknya komplit tuh. Makanan orang kita nih santri. Apa aja pokoknya ada. Apakah bininya nggak mampu? Mampu.
Kenapa nggak dikasih? Karena kita banyak penyakit. Bukannya bininya nggak mau. Pas lagi malam pertama mah, jalankan makanan. Lakinya dimakan. Kelelep. Ya, jalankan kasih makan. Lakinya dimakan loh bininya. Saking sayangnya. Diurusin. Kenapa nggak dikasih? Karena banyak penyakit. Di antaranya, mungkin kita banyak dosa. Mungkin kita banyak penyakit di dalam hati. Nah, di antara salah satu manfaatnya doa adalah untuk li kafaratiz dzunub, untuk mengkafaratkan dosa-dosa kita. Mungkin dengan sebab doa-doa kita, suatu saat yang tadinya hatinya masih ria jadi ikhlas, yang tadinya hatinya masih pengen, yang tadinya hatinya masih ujub jadi enggak ujub, yang tadinya masih sombong jadi tawadu. Mungkin salah satunya karena kita sering rajin berdoa. Jangan punya pikiran berdoa kita minta terus nggak dikasih-kasih sama Allah. Jangan punya pemikiran seperti itu dulu. Nah, yang kedua, lidaf il bala, untuk menolak bala. Aturan mah nih Mang Soleh nih, dilindas sama mobil, naik motor, ogol-ogolan, ada anak kecil, ngindarin, pas ngindar sampingnya ada mobil, keserempet, pas keserempet, ternyata Mang Soleh yang kenapa-napa. Ini harusnya nih di catatan wahim mahfuz, aturan Mang Soleh itu kelindes. Ini palanya nih, apa namanya ya? Kakinya kelindes, pokoknya setengah badan dah. Karena Mang Soleh rajin ngedoa, akhirnya doanya mungkin dari sebab doa ini Mang Soleh diangkat balanya. Manfaat doa itu banyak, dan diantaranya itu lil ijabah, karena Allah pengen mengijabah doanya. Kebagi dua, ada yang ijabahnya enggak istidroj, yang keduanya ada yang karena istidroj. Malaikat gua udah kagak mau denger tuh doanya dia, udah kasih aja. Allah ijabah doanya, bukan rahmat, tapi istidroj, Allah murka. Tong, jangan main apa? Iya Mbak, nggak main. Pas di rumah ngeliat babanya makan kacang, ambilin satu Mbak, minta satu ya. Babanya baba tiri, ambilin lagi satu. Mbak minta lagi ya, ya ambil satu. Mbak minta lagi ya, ambil satu. Mbak ambil lagi ya, ambil dapat semua dah. Tapi dilempar, kasih nggak? Banyak, itu namanya istidroj kayak gitu. Kita mau kayak model kayak gitu, apa model kayak gini? Anak gua anteng amat ya. Waktunya maghrib dia pulang, mandi, berangkat ngaji. Pulang ngaji habis sisa, anak gua rajin amat nih. Dia baca buku, belajar buat pelajaran besar di sekolah. Dah, keren amat tuh anak gua ya. Makin kesini makin rajin banget tuh, siapa yang ngedidik nih, guru ngajinya keren amat nih. Oh no, mbah kolong. Mbah kolong gurunya, anak gue sayang emaknya, babanya pun bangga ngeliat perubahan anak. Dikasih tuh sama babanya, Dek, nih buat jajan, dikasih 5.000. Anaknya yang satunya lagi begajulan, minta duit mulu, ngasih nggak? Ngasih, 100.000 sehari, tapi ngambulin. Istidroj, kalau kata orang Betawi mah ngambulin. Ini dikit, ini penuh dengan kasih sayang, rahmat.
Kita mau yang kayak gimana nih? Mau yang dikasih banyak tapi Allah benci, Allah kasih dikit tapi Allah sayang. Mudah-mudahan aja sih kita masuk ke yang kedua. Itu adalah salah satu tentang doa. Kenapa Kiai Musonib meminta kepada Allah Ta'ala wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, karena ada perintah dari Allah atas memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan atas segala urusan agama. Wassalam dan semoga memberikan rahmat, menambahkan rahmat siapa Allahu Allah. Kemudian Kiai Musonib membaca sholawat karena Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Allah perintah, Allah bersalawat ke Nabi, malaikat bersalawat ke Nabi, kita bersalawat ke Nabi. Kenapa enggak ya ayyuhal muslimin? Kenapa ya ayyuhal mu'minin? Ya ayyuhallazina amanu. Kenapa enggak ya ayyuhallazina aslamu? Hei orang-orang yang beragama Islam. Kenapa Allah perintahkannya ya ayyuhallazina amanu? Orang-orang yang beriman. Sallu, bersalawatlah kalian kepada Nabi alaihi wasallimu taslima. Karena Allah bersalawat sama Nabi, malaikat bersalawat sama Nabi. Kemudian Allah memerintahkan ke kita untuk bersalawat kepada Nabi. Tapi yang diperintahkan ini adalah orang-orang yang beriman. Maknanya, hikmahnya, karena kalau orang Islam masih banyak yang ngengke. Wayahnya puasa, di rumah mah dia puasa. Puasa nggak? Puasa. Bang, puasa. Siang dikit, kakinya udah ada di warteg. Lah kayak kaki laki gue ini. Sendal kayak laki gue ini. Enggak, kayak bukan. Tapi kayak laki gue dah. Kayaknya, wah iya ini kayaknya mbah ini mbah. Dibuka, buset, gatonya laki gua. Itu orang Islam. Islam bukan? Islam. Masuk ke kategori tarif iman, nanti kita bahas. Karena masih banyak ngelawannya. Beda sama orang-orang yang beriman. Dia percaya hatinya bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Kalau dia yakin, karena tingkatan hati terbagi menjadi 5. Yang pertama yakin. Yang pertama yakin ini seperti ini. 100% saya percaya, 100% saya nggak percaya. Yakin nggak saya sama Bang Agil ada? Yakin. Yakinnya sama mana? 100%. Itu namanya yakin. Yang kedua, zon. Yakinnya 75%, nggak percayanya 25%. Saya percaya Mang Soleh megang duit 70.000, tapi 25%-nya saya nggak percaya Mang Soleh megang duit 70.000, masih ada bimbang dikit. Tapi
Yang ketiga, syak. 50% dia yakin, 50% dia nggak yakin. Kentut enggak, kentut enggak. Kayaknya kentut deh gua dah. Tapi kayaknya enggak dah. Dia bingung tuh. Allah, kayaknya kentut dah. Allah, astagfirullahaladzim tuh udah tingkatan syak. Dia yakinnya 50, enggak yakinnya 50. Ini kita paham nih dasar-dasar, karena nanti akan mencakup ke semuanya tingkatan hati. Gue tadi ke warung yang ngelayanin PRT, tadi megang tangannya nggak ya, nyenggol, tapi kayaknya enggak dah, tapi megang rasa, tapi enggak, kayak gitu tuh, muter-muter aja, syak tuh namanya. Gimana hukumnya ntar dibahas. Bagaimana tingkatan orang yang syak sama yang zon. Nah, yang ketiga waham. Dia kebalikan dari zon. 75% dia nggak percaya. 25% dia percaya. Iya ini mah kentut kayaknya. Bau soalnya, tapi dia nggak ngerasain, tapi ada buktinya. Tapi ada orang, kayak bukan gua dah, tapi berasa kayak gitu tuh. Timbullah fitnah, lu ya. Orang jadi gua. Nah ini nih dia nih. Akhirnya ambil semua sumpahan yang dulu kita lagi baca kan gitu ya. Yang kentut gua sumpahin matanya buring. Ya baca kan begitu. Akhirnya timbul tuh. Udah bahaya soalnya, makanya hukum kentut itu di depan umum nggak boleh. Haram hukumnya. Nah, yang kelima, ingkar. Kebalikannya daripada yakin. 70% dia percaya, 100% dia nggak percaya, 100% dia nggak percaya, 100% gimana sih? 100% dia nggak percaya, 0% dia yakin. Berarti keyakinannya 0. Wah, lu punya cewek? Iya. Nggak percaya gua, mustahil lu punya cewek. 7 turunan juga nggak percaya malu. Kayak gitu tuh. Itu udah yakin banget, yakin. Nah, disitulah al-mu'min membahas syahadat asyhadu Allah. Asyhadu bimana tayakunun, bimakna yakin. Ketika nggak sampai 100% keyakinannya, imannya nggak sah, Islamnya pun nggak sah, apalagi imannya. Maka dari itu Allah menggunakan salah satu nukta rahasianya, di antara salah satu hikmahnya, ya ayyuhallazina amanu, karena orang-orang mukmin mah soleh-soleh. Kata Allah jangan minum, kata Allah jauhin zina, kata Allah jauhin membunuh. Takut hatinya bergetar. Maka yang diperintahkan adalah orang-orang beriman. Berarti kita akan beriman dong. Beriman, cuman imannya kudu dipertanyakan. Gimana caranya supaya kita nggak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya Allah? Karena sulit. Semua orang bisa mengakui kita ini beriman. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Semua orang mampu untuk mengikrarkan bahwasanya kita beriman, mengikrarkan bahwasanya kita agama Islam. Tapi yang sulitnya itu, apakah Islam, iman kita diterima sama Allah Ta'ala? Berapa banyak orang yang menjalankan sholat 5 waktu,
Berapa banyak orang yang berangkat haji, berapa banyak orang yang mengerjakan bulan suci Ramadan, ternyata imannya nggak sah, Islamnya nggak sah di hadapan Allah Ta'ala. Jalankan Islam sama imannya. Sholat aja model sholat, buat diterimanya sholat rada-rada susah. Terus gimana dong? Saya kan pengen ini punya amal dan punya kebaikan, pengen meningkatkan kualitas kesolehan. Oh, caranya satu, perbanyak membaca sholawat. Insya Allah akan dilanjut lagi pembahasan tentang keutamaan dan keburukan untuk orang-orang yang mengerjakan sholawat dan orang-orang yang meninggalkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Doa. Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi allazi anfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarab badilana fi dinina tawasalna bita'alumi tawasalna bitalimi antar zuqanal wasi'a wa antar zuqanal aman